Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhikmah dari kelas 11 RPL 6 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan alur tampilan dari sistem tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang activity diagram login. Di situ terdapat siswa dan juga sistem. Pertama, siswa masuk aplikasi. Kemudian, pada sistem akan menampilkan form login. Kemudian, siswa akan memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi username dan password yang telah dimasukkan oleh siswa. Di situ terdapat dua pilihan. Jika username dan password valid, maka otomatis sistem akan menampilkan menu absensi. Jika tidak valid, maka akan kembali ke memasukkan username dan password. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang activity diagram create. Di situ terdapat siswa dan juga sistem. Pertama-tama, siswa masuk ke menu registrasi. Kemudian pada bagian sistem akan menampilkan menu registrasi. Setelah itu, siswa menambahkan username dan password. Lalu, sistem akan memproses username dan password yang telah dimasukkan oleh siswa. Kemudian, terdapat dua pilihan, yaitu jika siswa yakin untuk menambahkan username dan password, maka secara otomatis akan masuk ke menu login. Jika siswa tidak yakin, maka secara otomatis akan kembali ke menambahkan username dan password. Yang ketiga, saya akan menjelaskan activity diagram rate. Di situ terdapat siswa dan sistem. Pertama-tama, siswa masuk ke menu utama. Kemudian pada bagian sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian, siswa akan mengisi data, nomor absen, nama, waktu pengabsenan, dan juga keterangan kehadiran. Kemudian pada bagian sistem akan membaca data. Di situ akan ada dua pilihan, yaitu jika data valid, maka secara otomatis akan tampil selamat absen berhasil. Jika tidak valid, maka secara otomatis akan masuk ke mengisi data, nomor absen, nama, waktu pengabsenan, dan keterangan kehadiran. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang activity diagram update. Di situ terdapat siswa dan juga sistem. Pertama-tama, siswa masuk ke menu absensi. Kemudian pada bagian sistem akan menampilkan menu absensi. Kemudian, siswa mengisi data nomor absen, nama, waktu pengabsenan, dan juga keterangan absen. Pada bagian sistem akan menampilkan data-data yang telah diisi. Kemudian, siswa mengedit keterangan izin menjadi hadir. Sistem akan memproses pengeditan. Lalu akan terdapat dua pilihan, yaitu jika siswa yakin untuk mengedit, maka secara otomatis pengabsenan selesai. Jika siswa tidak yakin, maka secara otomatis akan kembali ke menampilkan data yang telah diisi. Yang kelima, yaitu saya akan menjelaskan tentang activity diagram delete. Di situ terdapat siswa dan juga sistem. Pertama-tama, siswa masuk ke menu registrasi. Kemudian pada sistem akan menampilkan menu registrasi. Kemudian, siswa masuk pada bagian akun. Lalu sistem menampilkan bagian akun. Kemudian, siswa menghapus akun. Sistem akan memproses penghapusan. Di situ juga ada dua pilihan, yaitu jika siswa yakin untuk menghapus akun, maka secara otomatis akun telah dihapus. Jika siswa tidak yakin untuk menghapus akun, maka secara otomatis akan kembali ke menampilkan bagian akun. Pengertian komponen diagram. Komponen diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen diagram login. Pertama, siswa masuk ke aplikasi. Kemudian,
siswa login pada aplikasi. Selanjutnya, siswa mengisi data. Kemudian, data tersebut akan dikirim, lalu secara otomatis akan disimpan ke database. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen diagram registrasi. Pertama, siswa masuk aplikasi. Kemudian, siswa membuka menu registrasi. Lalu, siswa menambahkan username dan password. Username dan password yang telah ditambahkan akan dikirimkan dan secara otomatis akan disimpan di database. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang komponen diagram menu utama. Yang pertama, siswa masuk aplikasi. Kemudian, siswa login ke aplikasi. Selanjutnya, siswa memasukkan data, nomor absen, nama, waktu pengabsenan, keterangan kehadiran. Data-data tersebut akan dikirimkan, kemudian secara otomatis akan disimpan di database. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Pada kelas diagram app mini absensi, kelas siswa terdapat nama siswa, kelas, dan password. Siswa bisa memasukkan data tersebut. Pada kelas absensi atau form absensi terdapat nama siswa, nomor absensi, waktu absensi, izin, dan absen. Kemudian simpan datanya. Pada kelas guru terdapat NIP, nama guru, dan mapel. Guru bisa memasukkan data serta melihat data. Sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Sequence diagram login. Yang pertama, user menginputkan username dan password. Jika gagal, maka akan kembali ke menu utama. Dan jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman absensi. Pada sequence diagram app mini absensi, yang pertama, siswa melakukan register. Jika register gagal, maka akan kembali ke register awal. Dan jika register berhasil, maka akan masuk ke menu login dengan menginputkan username dan password. Jika login gagal, maka akan kembali ke menu login awal. Kemudian, jika login berhasil, maka akan menampilkan menu absen. Lalu pilih menu absen. Kemudian menampilkan halaman absen. Selanjutnya, pilih opsi absen atau izin dan simpan data. Kemudian keluar. Diagram use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Maksud dari use case yang kita buat adalah murid datang, kemudian absen atau izin. Kemudian data tersebut disimpan oleh sistem dan dikumpulkan menjadi satu oleh sistem dan dibuat menjadi laporan. Kemudian laporan tersebut dikirimkan kepada kepala sekolah. Terima kasih guruku. Terima kasih. Terima kasih guruku. With